Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Sahabat Garuda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini viral terkait dengan peristiwa ada konsumen membeli satu barang. Kemudian ternyata barang itu hanya dirubah oleh penjual mereknya. Jadi dijual dengan harga yang sangat mahal. Sejatinya barang tersebut harganya sangat murah. Dia menjadi mahal karena dirubah mereknya. Artinya pemalsuan. Sahabat sekalian, saya jadi teringat dengan tradisi perdagangan dalam Islam. Rasulullah itu adalah sejatinya seorang pedagang. Bahkan ada satu buku yang secara lengkap itu mengeksplorasi terkait dengan perilaku dagang dari Rasulullah. Yaitu judulnya Muhammad Seorang Pedagang yang ditulis oleh Afjalur Rahman. Buku ini menarik karena bicara dan mengeksplorasi bagaimana perilaku perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa halal bai'a wa harama riba. Allah itu menghalalkan perdagangan tapi mengharamkan riba. Jadi prinsip utama perdagangan dalam Islam itu adalah melarang yang namanya riba, kemudian melarang yang namanya ketidakjujuran, kemudian melarang yang namanya ketidakadilan, diskriminasi, kecurangan, dan sebagainya. Itu prinsip-prinsip penting dalam perdagangan. Nah, kalau kita merujuk dengan sirah nabawiyah, merujuk dengan tradisi dan perilaku perdagangan yang dicontoh oleh Rasulullah, salah satu modalitas utama dari perilaku perdagangan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah jujur. Itulah kenapa Rasulullah itu dikenal dan disebut sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Nah, karena Al-Amin itu jugalah kemudian Siti Khadijah itu tertarik dan mempercayakan seluruh hartanya, seluruh barang-barang dagangannya untuk dikelola oleh seorang Muhammad pada saat itu. Yang sebelum menjadi suami Siti Khadijah, ketertarikan pertama dari Siti Khadijah terhadap Muhammad itu adalah karena al-aminnya, karena kejujurannya. Sehingga bagi Siti Khadijah itu akan sangat bermanfaat untuk bisnisnya, untuk perdagangannya. Sehingga beliau mempercayakan seluruh kafilah dagangnya itu dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Jadi modalitas utama Nabi Muhammad dalam perdagangannya itu adalah kejujuran. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad pada saat beliau mempraktekkan perdagangannya. Umat Islam harus banyak belajar dari karakteristik perdagangan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya contohnya seperti ini. Nabi tidak pernah berbohong terkait dengan keuntungan yang beliau peroleh dari setiap perdagangannya. Jadi Nabi tidak pernah menyebutkan ini saya rugi loh kalau kemudian saya jual sebesar 1 juta misalnya begitu. Karena modalnya cuma 500, modalnya itu 1 juta misalnya. Kan kalau saya jual 1 juta saya sudah rugi. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Modalnya 500 tapi dijual 1 juta. Nah, dalam tradisi dagang Rasulullah itu luar biasa. Ketika beliau menyebutkan beliau untung sekian, beliau akan menyebutkan itu dengan jujur. Misal, kalau modalnya 500 ribu, saya jual 1 juta, saya untung 500. Rasul akan menyebutkan itu. Nah, sekarang ada nggak tradisi dagang seperti itu? Tradisi dagang yang penuh dengan kejujuran. Dalam tradisi dagang yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang paling penting adalah si penjual dan si pembeli itu saling ridho.
Ada keadilan di situ. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, dalam manajemen modern bahkan ternyata puncak dari kesuksesan perdagangan, kesuksesan bisnis itu hanya kembali kepada kejujuran, keterbukaan. Prinsip bisnis manajemen semodern apapun ternyata puncaknya itu selalu bicara tentang keterbukaan, transparansi, dan kejujuran. Oleh sebab itu, sebenarnya sahabat sekalian, modalitas utama dalam bisnis, dalam perdagangan itu adalah bagaimana kita kembali menghadirkan kejujuran sebagai watak utama bisnis, watak utama perdagangan kita. Dan bulan Ramadan itu mengajarkan dan melatih tradisi akhlak jujur ini. Kenapa? Karena substansi dari akhlak itu adalah menghadirkan kejujuran. Itulah kenapa Rasulullah itu diutus. Kata hadis itu adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Untuk memperbaiki akhlak kita semuanya. Saudara sekalian, sahabat saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang di luar Islam itu tidak membaca Al-Qur'an. Orang di luar Islam itu tidak membaca hadis. Orang di luar Islam melihat Islam, ya melihat orang Islam. Bagaimana perilaku orang Islam, bagaimana perilaku seorang Muslim, bagaimana perilaku seorang Muslimah. Itu yang mereka lihat ketika mereka mau menilai atau belajar tentang Islam. Oleh sebab itu, penting buat kita semua, seorang Muslim, seorang Muslimah, itu menghadirkan akhlak yang mulia, menghadirkan kebaikan akhlak di setiap tradisi kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.